Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat yang Allah masih lekatkan dalam diri kita ini, Pak, sehingga kita mampu untuk menghadiri panggilan Allah, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ini adalah suatu nikmat yang begitu besar yang masih Allah berikan kepada kita. Maka wajib untuk kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur, ingkar atas nikmatku, kata Allah, maka lihatlah azabku sangat pedih, sangat keras. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kita kepada khatamun nabiyyin, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi di hari Jumat yang mulia ini, di hari Jumat yang berkah ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam asra salawat wa hudda anhu asra qati'atan wa rafi'ata lahu asra darajat. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali saja, maka Allah akan tuliskan baginya 10 kebaikan, dan Allah akan menghapuskan baginya 10 keburukan, dan Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Itu baru sekali kita bersalawat, Pak. Coba bayangkan apabila kita bersalawat kepada Rasulullah 10 kali, 20 kali, 100 kali, atau sampai 1000 kali kita bersalawat kepada Rasulullah. Bayangkan saja berapa banyak manfaat fadilah apabila kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masrul muslimin, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib tak bosan-bosannya mengajak
berwasiat kepada kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita di mimbar yang mulia ini, khotib dari judul adalah apabila manusia diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingat kepada Allah. Dan apabila ujian dan cobaan tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana apabila mereka diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan kemarau yang panjang, banjir, tsunami, gempa bumi atau lain semacamnya, lalu mereka berkata, Allah, ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian ekonomi, masalah keluarga, masalah keuangan, ujian dalam pekerjaan atau lain semacamnya, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah, bukakanlah rezeki kami ya Allah, selesaikanlah masalah kami ya Allah. Mereka selalu berdoa, Pak. Siang malam mereka selalu berdoa, pagi, petang, sore. Selalu mereka meminta kepada Allah. Akan tetapi ayahanda yang dimuliakan oleh Allah, setelah ujian tadi, setelah cobaan tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dilindungi oleh Allah, mereka dititipkan harta oleh Allah, mereka dititipkan jabatan oleh Allah di muka bumi ini. Lalu mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu semua hasil jerih payah mereka. Mereka menganggap itu semua hasil kerja keras mereka. Mereka lupa kepada Allah bahwasanya mereka pernah meminta kepada Allah. Mereka lupa kepada Allah bahwasanya mereka pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebanyakan sifat manusia pada saat sekarang ini. Masyarul muslimin, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang memiliki sifat yang seperti ini tidak hanya umat Nabi Muhammad di akhir zaman saja. Ternyata sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja juga ada yang memiliki sifat yang seperti ini. Siapa dia, Pak? Yaitu Sa'labah. Sa'labah ini, masyarul muslimin, adalah seorang sahabat yang begitu taat kepada Allah. Salatnya tidak pernah tinggal. Dia selalu menuntut ilmu. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Sa'labah. Selalu beribadah kepada Allah. Begitu taatnya Sa'labah ini kepada Allah. Akan tetapi Sa'labah ini, dia ini agak aneh, agak model dia, Pak. Anehnya kenapa? Yang dimana para sahabat yang lain selesai melaksanakan sholat, dia wirid, zikir, dan doa bersama dengan baginda Rasulullah. Sementara Sa'labah ini selesai dia melaksanakan sholat secara berjamaah, Sa'labah ini dia langsung pulang. Dia tidak ikut wirid, tidak ikut zikir, dan tidak ikut berdoa bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan oleh para sahabat yang lain. Jadi pertanyaan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu datang Rasulullah menghampiri Sa'labah. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, kau ini saya perhatikan seperti orang munafik saja. Apakah tidak penting bagimu wirid, zikir, dan berdoa bersamaku? Lalu apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah,
wirid, zikir, dan berdoa ya Rasulullah. Itu sangat penting ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, saya ini orang susah ya Rasulullah. Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Kain sholat saya ya Rasulullah hanya satu di rumah ya Rasulullah. Jadi apabila saya melaksanakan sholat secara berjamaah, istri saya di rumah ya Rasulullah menanti tukaran kain ya Rasulullah. Jadi begini saja ya Rasulullah. Ini mumpung kau tanya ya Rasulullah, doakanlah saya ya Rasulullah. Doakanlah saya agar saya menjadi orang kaya. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak kau tidak mampu membawanya. Sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak kau tidak sanggup membawanya. Ibarat sebuah cangkir, apabila kita tuangkan air seember, maka yang tertampung oleh cangkir tadi adalah air yang secangkir. Selebihnya akan mubazir, akan sia-sia. Sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak kau tidak mampu membawanya. Begitu ya Rasulullah. Ya kata Rasulullah. Pulang Sa'labah tadi. Di hari yang pertama gagal Sa'labah tadi meminta doa kepada Rasulullah. Lalu Sa'labah tadi menyerah, tidak. Di hari yang kedua datang kembali Sa'labah menemui baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, syukur ya Rasulullah. Akan tetapi satu kain berdua ya Rasulullah, agak repot juga. Susah saya kusuk sholat ya Rasulullah. Jadi doakanlah saja ya Rasulullah. Doakanlah saya agar saya menjadi orang kaya ya Rasulullah. Lalu apa jawab Rasulullah? Wahai Sa'labah, siapa suri tauladan umat Islam? Siapa contoh umat Islam? Lalu apa kata Sa'labah? Engkau wahai Rasulullah. Lalu wahai Sa'labah, apakah kau lihat saya ini orang kaya? Apakah kau lihat saya ini orang kaya? Tidak ya Rasulullah. Lalu mengapa kau minta kaya? Pulang Sa'labah tadi Bapak. Di hari yang kedua kembali Sa'labah tadi gagal meminta doa kepada Rasulullah. Pulang Sa'labah tadi. Lalu di hari yang ketiga datang kembali Sa'labah dengan beraninya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau kan Nabi, kau kan Rasul, berdoalah kepada Allah ya Rasulullah. Doakanlah saya agar saya menjadi orang kaya ya Rasulullah. Saya janji ya Rasulullah, jika saya menjadi orang kaya ya Rasulullah, saya janji saya akan bantu orang susah, saya bantu orang miskin, saya beri makan kaum duafa, saya beri makan orang musafir ya Rasulullah, saya akan membayar zakat ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Janji wahai Sa'labah, janji ya Rasulullah. Lalu dibaiat Sa'labah tadi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sa'labah tadi Pak didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqna Sa'labah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Lalu Sa'labah tadi Pak dia hadiahi seekor kambing yang sedang hamil. Dia hadiahi oleh seekor kambing yang sedang hamil. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, bawalah kambing ini pulang dan peliharalah kambing ini dengan baik. Lalu dibawa kambing tadi oleh Sa'labah pulang. Lalu dipelihara kambing ini dengan baik, diberikan kandang yang baik, diberi makan yang baik, sampai-sampai kambing tadi melahirkan. Yang dimana kambing tadi dari satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi lima, lima jadi 10, begitu seterusnya sampai kambing Sa'labah tadi banyak. Sampai kambing Sa'labah tadi banyak. Lalu ketika kambing Sa'labah tadi banyak, lalu Sa'labah tadi tidak nampak lagi ke masjid.
yang dimana dulu sebelum azan berkumandang di masjid, saklabah ini sudah hadir dia di dalam masjid. Akan tetapi sekarang orang selesai melaksanakan sholat baru saklabah tadi datang. Hari demi hari, Jumat saja lagi nampak saklabah tadi. Hari demi hari tidak nampak lagi saklabah tadi pergi ke dalam masjid. Jadi pertanyaan oleh baginda Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Wahai sahabatku, apakah kau melihat saklabah? Aku sudah lama tidak melihat saklabah. Kemana dia? Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, saklabah kambingnya banyak ya Rasulullah. Dia tidak memelihara kambing di dalam kota. Dia pergi ke luar kota ya Rasulullah, karena kambingnya begitu banyak. Banyak kambing saklabah. Sibuk dia, lupa dia kepada Allah. Lalu tiba musim haji, tiba musim zakat. Lalu para sahabat diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminta zakat kepada saklabah. Wahai sahabatku, pergilah jumpai saklabah, mintalah zakatnya. Datang sahabat tadi menjumpai saklabah. Lalu apa kata para sahabat? Wahai saklabah, kami disuruh oleh baginda Rasulullah untuk meminta zakatmu. Lalu apa jawaban saklabah, Pak? Saya ini orang miskin, saya ini orang susah, saya tidak wajib membayar zakat. Saya tidak wajib membayar zakat. Tidak mau sahabat tadi membayar zakat. Di hari yang kedua kembali diutus sahabat. Begitu juga jawaban sahabat. Di hari yang ketiga juga begitu jawaban sahabat. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, aduh celaka sahabat, aduh celaka sahabat, aduh celaka sahabat. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tadi masyaallah muslimin dapat kita mengambil kesimpulan yang dimana saklabah tadi diuji dia dengan kemiskinan, dia mampu melewatinya. Dia taat kepada Allah, dia selalu melaksanakan sholat secara berjamaah. Akan tetapi setelah dia dititipkan harta oleh Allah, dia lupa kepada Allah. Dia tidak lagi sholat secara berjamaah. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dititipkan harta oleh Allah, dititipkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah harta tadi, Pak. Pergunakanlah jabatan tadi untuk menolong agama Allah. Pergunakanlah harta tadi untuk membantu orang susah, membantu orang miskin, membantu orang-orang yang kelaparan di luar sana. Kita santuni anak yatim, keluarkan hak-hak mereka. Apabila kita dititipkan jabatan oleh Allah, maka pergunakanlah kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Jangan sampai penyesalan nanti, Pak, datang kepada kita. Jadikanlah harta dan jabatan tadi untuk menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur